Ya, sampai saat ini jumlah korban tewas dan luka masih terus bertambah akibat ledakan yang terjadi di kota Beirut, Lebanon. Dan untuk mengetahui situasi di sana, bergabung bersama kami ada Hamzah Asudi Lubis, Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Beirut, Lebanon. Kita sapa langsung Mas Hamzah, selamat malam waktu Jakarta. Selamat siang waktu Lebanon, Mbak Puspa. Oke, Mas Hamzah, bisa diinformasikan kepada kami informasi yang terbaru yang diterima oleh teman-teman PPI, data korban jiwa dan luka yang terdampak akibat ledakan saat ini seperti apa, Mas? Untuk data korban jiwa yang sampai ke kita pada siang hari ini itu sudah sampai 100 lebih korban jiwa, dan untuk korban luka itu sudah sampai 4.000 lebih, seperti itu, Mbak Puspa. Oke. Dari banyaknya korban, titiknya atau wilayahnya yang paling terdampak di berjarak berapa kilometer dari Port of Beirut? Dari Port of Beirut sendiri itu sebenarnya skala dari radius untuk yang terkena dampak dari ledakan itu sampai 10 km. Tapi untuk yang memang terkena sangat parah itu, zona merah itu dari 1 sampai 3 km itu yang sangat parah. Oke. Kalau lokasi Mas Hamzah saat ini sendiri berapa jaraknya, berapa jauh dari lokasi atau pusat ledakan? Dari pusat ledakan tempat kita ini di Sekretariat PPI Lebanon itu 4 sampai 5 km dari lokasi ledakan, seperti itu, Mbak. Artinya ikut terdampak, karena tadi sebelumnya Mas Hamzah mengatakan lebih dari 7 km juga ikut terdampak. Bagaimana situasi di kantor Sekretariat PPI? Sampai saat ini kantor sekretariat kita aman ya, maksudnya hanya beberapa kerusakan kecil saja, karena memang kita ketika ledakan itu terjadi itu hanya beberapa kaca yang pecah dan juga ada beberapa dinding yang retak karena terkena angin dari ledakan tersebut, seperti itu. Oke, kita kalau lihat video-video atau footage yang tersebar di lini masa di media sosial, cukup masif ledakannya, ledakan gas putih besar membumbung tinggi ke langit. Seperti apa suara yang terdengar di sana, Mas? Kita semuanya ketika itu tepat pukul 18:02 waktu Beirut dan pukul 20 ataupun pukul 10 ya, pukul 10 malam waktu Indonesia, itu kita mendengar suara yang sangat luar biasa. Memang kita kira itu ada bom dan lain sebagainya, tapi memang karena kita di apartemen di lantai 5, dan itu kita juga rasa goyang, terasa banget guncangannya. Itu yang pertama kita kira itu gempa sebenarnya. Nah, kemudian ketika kita klarifikasi, kita turun ke bawah, ternyata kata orang lokal di bawah bilang, kalian jangan turun ke bawah, kalian naik ke atas. Ini bukan karena gempa, ini ada ledakan yang jangan sampai kalian malah kena ledakan, seperti itu. Otomatis lah kita ketika mendengar dari orang lokal tersebut, kita langsung naik ke atas, seperti itu, Mbak. Oke, saat itu yang berada di sekitar Mas Hamzah ada berapa banyak orang? Mas Hamzah melihat orang-orang berlarian, akhirnya mereka kemana? Banyak dari kita ada mahasiswa di sini, kebetulan ada 10 orang. Dan untuk orang lokal sendiri memang situasinya pada panik semua, dan juga sudah banyak beberapa yang membawa bukan perabot rumah ya, membawa baju, membawa barang-barang berharga seperti itu untuk keluar daripada apartemen mereka. Karena memang kita semua kira awalnya itu ada gempa, dan juga otomatis kan ketika gempa itu yang ditakutkan bangunan runtuh. Ya. Nah, tapi ternyata ketika kita keluar itu ada ledakan. Nah, ketika kita disuruh balik agar tidak terkena ledakan tersebut, baru kita setelah sudah sampai di atas, maksudnya di lantai 5 kita, di apartemen kita, baru kita cek berita. Ternyata memang benar itu ledakan yang memang ternyata dahsyat ya. Itu yang kita kira sebelumnya itu granat dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, Mas Hamzah, saya ingin mengonfirmasi, benar terjadi suara ledakan 2 kali? Ya, yang pertama itu suara ledakannya itu tidak terlalu terdengar ya, karena memang skalanya itu masih mungkin terdengar 1 sampai 2 atau 3 kilometer, karena tidak terlalu besar. Nah, ledakan kedua ini yang memang sangat sungguh besar, sampai bahkan terdengar 8 km atau bahkan 10 km jauhnya, seperti itu. Ada peringatan tidak, Mas, dari pemerintah atau dari pihak pengelola apartemen? Peringatan setelah ledakan gitu maksudnya? Peringatan setelah ledakan pertama, artinya berhati-hati dengan mungkin ada ledakan susulan dan lainnya. Oke.
Memang pertama ketika setelah terjadi ledakan yang saya sampaikan tadi, itu ada peringatan dari pihak yang punya apartemen itu, kalian balik masuk, ini ledakan gitu, jangan sampai kalian malah menjadi korban seperti itu kan. Kemudian untuk dari pemerintah sendiri setelah ledakan itu, kemudian besok pagi dini hari waktu Lebanon itu mengeluarkan seperti koror ataupun seperti keputusan untuk menjadikan Lebanon sebagai state of emergency ataupun keadaan darurat di Lebanon itu sendiri, khususnya di ibu kotanya Beirut seperti itu. Oke, Mas Hamzah, di apartemen Mas Hamzah atau di tempat Mas Hamzah berada saat ini mungkin masih bisa atau ada akses listrik ke tempat tersebut. Tapi kalau di wilayah sekitar Mas Hamzah melihatnya atau ada laporankah memang ada pemadaman listrik atau seperti apa? Bahkan ketika sebenarnya sebelum ada ledakan pun ketika COVID-19 ini kan ekonomi Lebanon sangat menurun drastis ya. Karena memang terkena dampak yang sangat parah ketika COVID-19 ini. Kemudian setelah ketika COVID-19 pun ini malah listrik pun sering mati seperti itu. Oke. Dan juga memang sampai saat ini juga masih stabil, gitu, tidak ada perubahan. Oke, informasi yang diterima dari teman-teman, maksud kami informasi yang diterima oleh teman-teman PPI dari KBRI di Beirut, Lebanon seperti apa, Mas? Informasi yang kami terima sampai saat ini, kita teman-teman di sini harus tetap menjaga diri, jangan sampai ke tempat lokasi korban yang zona merah. Kemudian ya tetap untuk selalu memegang paspor, identitas, karena memang yang kita takutkan ini kan masih belum jelas penyebabnya itu. Bahkan Perdana Menteri itu menyampaikan bahwasanya memang penyebabnya ini karena memang kimia ya, memang ada bahan kimia dari dari bahan kimia tersebut lah meledak pabrik meledak warehouse tersebut. Nah kemudian ini dari Perdana Menteri ini belum jelas siapa yang menyebabkan hal ini seperti itu. Oke, Mas Hamzah Asudi Lubis, terima kasih banyak atas informasinya. Tetap stay safe di sana. Terima kasih.